Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran daring. Halo mahasiswa, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik analisis wacana sastra berbasis literasi kritis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik wacana sastra. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenali model analisis wacana sastra berbasis literasi kritis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis wacana sastra berbasis literasi kritis. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan langkah-langkah pembelajaran literasi kritis dalam menyusun esai. Jadi pada saat pembelajaran daring kita akan mencapai tujuan pembelajaran 1 dan 2, sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat itu akan kita capai pada saat pembelajaran luring di kelas. Baik, apa yang dimaksud wacana sastra? Sebelum membahas tentang wacana sastra, sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu wacana. Jadi salah satu jenis wacana yang akan kita bahas kali ini adalah wacana sastra. Nah, karya sastra merupakan karya yang bersifat imajinatif dengan tujuan menghibur para pembaca. Namun menurut Semi, beberapa karya sastra justru lahir sebagai bentuk protes pengarang tentang masalah hidup dan kehidupan masyarakat. Nah, menurut Semi, karya sastra biasanya lahir sebagai bentuk protes untuk bukan hanya membahas tentang masalah hidup, tetapi mengajak masyarakat untuk memikirkan bagaimana kondisi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri sastra menurut Luxemburg. Yang pertama, karya sastra merupakan sebuah ciptaan atau kreasi. Yang kedua, karya sastra bersifat otonom. Artinya karya sastra itu memiliki aturan tersendiri. Dan yang ketiga, karya sastra memiliki unsur koherensi. Jadi karya sastra mulai dari judul, tema, tokoh, penokohan sampai dengan di akhir cerita itu memiliki unsur koherensi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa-apa saja unsur koherensi dalam wacana sastra. Yang keempat, berisi tentang sintesis. Yang kelima, berisi tentang ungkapan yang tidak bisa terungkapkan. Jadi sesuai dengan tadi, karya sastra itu sifatnya imajinatif. Jadi seseorang itu dalam menulis karya sastra bisa menuangkan apa saja, bahkan yang tidak bisa terungkapkan itu bisa kita realisasikan dalam bentuk karya sastra. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa sastra menurut Emsir dan Saiful. Ciri bahasa dalam karya sastra itu bersifat konotasi atau ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Kemudian yang bersifat homonim atau bunyinya sama tetapi arti berbeda. Jadi ada permainan-permainan kata atau pemilihan kata yang biasanya digunakan oleh pengarang yang menggunakan kata-kata homonim, bersifat homonim. Selanjutnya, bahasa dalam karya sastra bersifat ekspresif. Artinya itu murni merupakan bentuk ekspresi dari si pengarang. Yang keempat, karya sastra mementingkan simbol yang mewadahi gagasan-gagasan tertentu. Jadi meskipun karya sastra bersifat imajinatif, tetapi tetap ada simbol-simbol tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karya sastra mereka. Selanjutnya, diungkapkan secara estetis dan indah. Nah, ini penting bahwa bahasa dalam karya sastra itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang estetis. Baik, jenis-jenis karya sastra ada 3. Yang pertama puisi, kedua drama, yang ketiga prosa fiksi. Nah, karya sastra yang akan kita bahas dalam analisis wacana sastra ini yaitu karya sastra yang berbentuk cerpen. Nah, untuk menganalisis kohesi dan koherensi dalam cerpen, sebelumnya kita harus tahu dulu unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra.
Jadi unsur intrinsik dalam karya sastra itu ada 7. Yang pertama judul. Jadi mulai dari judul biasanya terletak pada bagian kepala karangan dan berfungsi menarik minat pembaca. Yang kedua tokoh. Jadi tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita dan cara pengarang menggambarkan karakter dari tokoh tersebut. Yang ketiga latar atau setting. Latar biasanya berbentuk latar tempat, waktu, dan peristiwa. Kemudian yang keempat alur atau plot. Jadi alur merupakan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang disajikan dalam cerpen atau dalam cerita karya sastra. Yang kelima gaya. Jadi gaya merupakan cara pengungkapan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberi efek pada para pembaca. Dan yang keenam pesan atau amanat. Pesan merupakan pesan atau amanat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Dan yang ketujuh merupakan tema. Jadi tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Jadi ada 3 unsur ekstrinsik dalam cerpen, biasanya bersifat latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai yang berbentuk nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Bahkan biasanya ada nilai pendidikan dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya setelah kita membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam wacana sastra atau karya sastra, selanjutnya akan disajikan pemodelan wacana sastra berbasis literasi kritis. Nah, ini merupakan judul cerpen yang akan disajikan, yang akan dianalisis, yaitu Lelaki yang Ditelan Gerimis karya Mustafa Ismail. Adik-adik mahasiswa bisa baca agar lebih paham mengenai cerita pendek dengan judul Lelaki yang Ditelan Gerimis. Ini merupakan ceritanya ada 4-5 halaman. Jadi cerpen ini bersumber dari https jendelasastra.com. Nah, kalian bisa baca atau buka pada blogspot tersebut, kemudian dicari judul Lelaki yang Ditelan Gerimis. Baik, selanjutnya analisis unsur intrinsik. Jadi ini merupakan contoh analisis cerpen judul Lelaki yang Ditelan Gerimis. Jadi dari judul sudah mengandung kontras makna lelaki maskulin kuat versus gerimis yang lembut dan ringan. Jadi lelaki yang disandingkan dengan kata gerimis. Kemudian frasa ditelan gerimis menunjukkan ironi atau sosok kuat justru dilumpuhkan oleh sesuatu yang lembut. Jadi antara kalimat lelaki yang ditelan gerimis ini merupakan sebuah bentuk yang tidak sejalan antara lelaki yang kemudian ditelan gerimis. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Lelaki yang bersifat maskulin bisa disandingkan dengan frasa ditelan gerimis. Nah, dari judul ini menjadi penanda awal cerita bahwa cerita akan mengeksplorasi kerentanan laki-laki yang jarang diungkap, mungkin berbentuk ketidakadilan yang terjadi di dalam cerpen. Ya, jadi dari judul pengarang seolah-olah ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa di dalam cerita ini ada bentuk kerentanan yang terjadi pada seorang lelaki yang sifatnya maskulin yang disandingkan dengan kata ditelan gerimis. Ini sejalan dengan pendekatan literasi kritis yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Jadi ada literasi kritis mengajak mahasiswa untuk melihat bentuk-bentuk
ketidakadilan yang ada pada cerita atau wacana. Selanjutnya yang kedua, tokoh dan penokohan. Jadi berdasarkan hasil analisis ada dua tokoh, yaitu tokoh aku dan tokoh Suman pada cerpen tersebut. Watak tokoh aku ini wataknya bandel, rendah hati, peduli terhadap keluarga, dan baik. Bisa dilihat pada dialog yang disajikan pada cerpen. Ini ada kutipan di sebelahnya, ada. Jadi bandel itu tokoh aku digambarkan pada saat tokoh aku masih pesantren. Sedangkan watak rendah hati, peduli itu digambarkan pada tokoh aku pada saat alurnya sudah maju ke alur yang saat itu terjadi, bukan kembali ke alur yang sebelumnya pada saat di pesantren. Selanjutnya watak Suman. Suman ini digambarkan sebagai tokoh yang alim dan aktivis yang sabar. Bisa kalian lihat pada dialog yang sudah disajikan. Untuk lebih jelasnya nanti akan ditampilkan pada buku atau bahan ajar yang akan dibagikan di kelas. Selanjutnya yang ketiga, analisis latar atau setting. Jadi yang ditemukan latar atau setting itu ada latar tempat itu berupa di Rex Peonayong, Kota Banda Aceh. Itu bisa dilihat pada dialog pada paragraf pertama ini dan paragraf kedua. Selanjutnya alur. Jadi dalam cerpen tersebut menggunakan alur mundur atau alur flashback. Cerita dibuka dengan pertemuan kembali tokoh aku dan Suman yang setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Dilanjutkan dengan kenangan masa kecil mereka di kampung. Puncak cerita, mereka mengenang kampung halaman dan teman-teman yang menjadi korban konflik di Banda Aceh. Kemudian kembali lagi, flashback digunakan untuk menggambarkan dampak konflik dan perubahan sosial secara emosional. Yang kelima, gaya atau style. Analisis yang ditemukan untuk gaya atau style menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian banyak dialog antar tokoh menciptakan kesan hidup dan natural. Yang ketiga, judul mengandung majas personifikasi, gerimis seolah-olah makhluk hidup yang bisa menelan, memberi kesan puitis sekaligus simbolis tentang kerentanan dan ketidakberdayaan. Yang keenam, tema. Cerpen ini mengangkat realitas pahit masyarakat Banda Aceh saat konflik politik saat GAM atau Gerakan Aceh Merdeka ingin memerdekakan diri dari NKRI atau memisahkan diri dari NKRI. Yang kedua, rakyat sipil menjadi korban dari keegosan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, cerpen menyoroti absurditas perang dan penderitaan manusia biasa di tengah konflik. Baik, selanjutnya analisis unsur ekstrinsik. Analisis unsur ekstrinsik yang pertama, latar belakang sosial budaya. Di cerpen cerpen ini dipublikasikan di Koran Kompas tahun 2004. Ditulis di tengah atau setelah konflik GAM dengan pemerintah RI pada yang terjadi pada tahun 1976 sampai dengan 2005. Cerita kuat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang terjadi di Banda Aceh pada saat itu. Jadi Islam sebagai budaya lokal ditampilkan dalam masa tokoh aku dan Suman. Selanjutnya suasana mencekam dan kematian tragis kerabat menggambarkan dampak nyata konflik bersenjata. Lalu cerpen juga menjadi refleksi kemanusiaan dalam masa krisis dan peperangan. Selanjutnya tinjauan literasi kritis. Jadi pesan ideologis cerpen yang ditemukan dalam cerpen Lelaki Ditelan Gerimis. Yang pertama, cerpen menggambarkan penindasan masyarakat akibat konflik politik di Aceh. Yang kedua, ketidakadilan dialami oleh tokoh Suman dan kerabatnya tergambar jelas melalui dialog-dialog. Ketiga, judul menyimbolkan ketidakberdayaan rakyat di tengah konflik bersenjata.
Yang keempat, kematian Suman yang tiba-tiba mencerminkan situasi tidak aman dan penuh ketakutan. Jadi bisa dilihat pada cerita cerpen secara utuh, dari pertemuan tokoh aku dan tokoh Suman yang terjadi hanya beberapa hari yang lalu, tiba-tiba tokoh aku mendapat kabar Suman menjadi korban dari kekerasan atau menjadi korban dari gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya, dialog menyebutkan bahwa kematian ditentukan oleh orang-orang yang memegang senjata, bukan takdir. Nah, di cerita juga digambarkan seperti itu, bahwa kematian itu ditentukan oleh orang yang memegang senjata, bukan takdir dari Tuhan, tetapi hanya orang-orang yang bersenjata yang bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Yang selanjutnya, deretan kematian kerabat menjadi lambang penindasan yang berulang dan menyebar luas. Di cerita juga disajikan beberapa kerabat tokoh aku yang menjadi korban dari kerusuhan yang terjadi yang disebabkan oleh gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya kutipan, ia mati dengan 3 lubang di tubuhnya, menyimbolkan kekejaman dan hilangnya nilai nyawa manusia. Nah, ini juga merupakan bentuk pelanggaran HAM, seseorang mati dengan 3 lubang di tubuhnya. Nah, di cerita ini digambarkan seperti sebuah hal yang biasa saja, bukan sebuah pelanggaran hukum, tetapi hal yang biasa yang terjadi di Banda Aceh pada masa itu. Seseorang yang mati dengan 3 lubang di tubuhnya itu merupakan hal yang biasa yang disampaikan oleh pengarang dalam cerita-cerita dalam cerpen tersebut. Selanjutnya, cerpen mengkritik sistem yang membuat masyarakat sipil tidak berdaya dan terabaikan. Baik itu bentuk-bentuk ideologi dan ketidakadilan atau bentuk analisis pendekatan literasi kritis yang ditemukan dalam cerpen tersebut. Baik mahasiswa sekalian, itu tadi pengantar materi untuk topik wacana analisis wacana sastra berbasis literasi kritis. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu pada saat pembelajaran luring di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.